Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Semoga YouTube channel ini bisa menjadi salah satu channel kesukaan kamu. Silakan di like, share, dan di subscribe untuk kamu yang suka sama channelnya Sora. Pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi ya, atau personal. Jadi energinya untuk banyak orang, kita bersama. Jadi mungkin tidak 100% resonate untuk kamu, tapi tolong disesuaikan dengan situasi dan keadaan masing-masing ya. Kalau mau yang full resonate, cocok untuk kamu, 100% energinya terfokuskan untuk kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke? Hari ini kita akan bacain tema yang mungkin dinanti-nanti oleh banyak dari kalian ya. Temanya adalah kenapa dia belum ya berkomunikasi denganmu, dan akankah dia berkomunikasi kembali sama kamu ya. Kenapa dia belum berkomunikasi lagi sama kamu, dan akankah dia memulai komunikasi lagi ya. Ingat, kalau kamu sedang tidak siap, sedang bad mood, sedang apa lalalala, mungkin boleh di pause, ditonton esok hari atau saat kamu lebih siap, karena aku hanya akan membacakan pembacaan apa adanya. Aku nggak tahu nih keluar kartunya nanti apa, jadi tolong jangan serang aku secara pribadi karena aku tidak tahu energi yang keluar. Oke, aku tidak ada sangkut pautnya dengan pembacaan, energi aku netral, hanya membacakan. Kita lihat dulu ada energi seperti apa antara kamu sama dia yang saat ini mungkin tidak ada komunikasi, teman-teman ya. Love, ada energi cinta, ada energi sayang. Kamu tuh beneran tulus sayang sama dia, cinta nggak pakai syarat. Jadi mungkin itu juga kenapa kamu masih nunggu dia. Kamu cuma tahu kamu sayang dia, dia sayang, dia juga sangat mungkin sayang sama kamu. Ada hasrat di sana ya, hubungan kalian tuh penuh dengan hasrat, baik secara fisik ataupun energi. Ada energi saling perhatian, ada energi saling tertarik satu dengan yang lain, energi saling mengisi kayak gitu ya. Dan ada energi yang dia merasakan kamu adalah seseorang yang memang sangat fokus sama dia, sangat perhatian sama dia. Oke? Lalu ada energi kamera. Nah, ini adalah kalian itu sangat mungkin sudah banyak melewati kenangan-kenangan, sudah banyak hal-hal yang terjadi di antara kalian. Sudah cukup panjang lah perjalanan cinta kalian, melewati mungkin naik dan turun prosesnya, teman-teman, ya. Namun di sini juga ada yang mungkin menjadi suatu masalah atau menjadi suatu poin dalam hubungan ini adalah ada energi perception. Jadi mungkin sekali ya kamu berdealing dengan seseorang yang memang secara sudut pandang atau secara pikiran itu adalah seseorang yang punya energi berbeda cara pandangnya sama kamu, berbeda cara pandang, berbeda prinsip, berbeda value, berbeda persepsi dan sebagainya ya. Jadi itu mungkin menjadi kunci utama dalam hubungan ini ya. Dan ada energi berpisah ya, mungkin sekali saat ini karena sudut pandang kalian yang berbeda, prinsip kalian yang mungkin berbeda ya, dan sebagainya, membuat kalian saat ini mungkin sedang terpisah, baik secara fisik ataupun secara mental ya, ataupun secara perasaan. Ada energi menjauh ya. Nah, karena di sini juga ada energi ketidakpastian soal masa depan, unsure of future ya. Jadi sangat mungkin kalian juga terpisah karena di sini ada energi ketidakpastian soal masa depan ya. Mungkin ya dia menarik diri dari kamu karena kamu mungkin mempertanyakan tentang kejelasan hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, atau orang ini sangat mungkin menyadari kalau dia mungkin belum pasti soal masa depan, teman-teman ya, sehingga dia mungkin memilih untuk nggak berkomunikasi, diam, cuekin kamu, di ghosting kamu atau silent treatment kamu, teman-teman ya. Karena memang lagi energinya galau banget ya. Namun dibalik energi kesedihan itu, dibalik energi perpisahan itu, sangat mungkin energi dia memikirkan kamu ya, dan energi kamu memikirkan dia. Jadi sebenarnya masih ada energi saling mikirin, teman-teman. Oke? Kita lihat apakah ada kendala lain selain ketidakpastian soal masa depan yang pasti dipengaruhi banyak faktor, dan ada perbedaan sudut pandang. Kira-kira ada hal lain lagi nggak ya? Ada Grim Reaper. Teman-teman, ada energi kayak di satu sisi ngerasa mungkin ya
Apakah hubungan ini sudah tidak bisa diperjuangkan? Apakah memang hubungan ini sudah harus berakhir, tidak ada kesempatan untuk diperbaiki? Kenapa? Mungkin tidak ada kesempatan kedua. Karena mungkin sekali kesalahan yang di sini terjadi karena ada kesalahan yang berulang, yang mungkin cukup fatal. Misalnya selalu bohong, misalnya selalu sulit setia, mungkin selalu ini, selalu itu, teman-teman ya. Jadi ini mungkin ada dalam situasi yang kayak sedang berpikir apakah hubungan ini memang harus diperjuangkan, diberikan kesempatan kedua, atau memang harus diakhiri ya. Kamu sedang menimbang-nimbang itu juga gitu ya. Apakah memang harus diberikan kesempatan, dan mungkin orang ini pun sedang berpikir apakah hubungan ini memang harus dia perjuangkan atau tidak ya. Karena kalau mau hubungan ini diperjuangkan, mungkin sekali harus ada proses growing dan transformasi di sana ya. Dan ada energi max, ada energi kepura-puraan. Banyak hal yang dia tutupi, teman-teman ya. Ada hal yang dia tutupi, ada energi di mana dia tidak terbuka, tidak jujur ya. Nah, mungkin kamu sudah lelah juga sebenarnya dengan energi ketidakjelasan ini. Orang ini juga mungkin banyak tidak terbuka, banyak tidak jujur dan sebagainya gitu ya, teman-teman ya, kalau yang aku lihat di sini. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini sebenarnya ya, yang tidak ada komunikasi ini sama kamu, teman-teman. Clouds. Nah, jelas ya. Orangnya galau, orangnya khawatir, orangnya takut ini, orangnya takut itu, overthinking ini, overthinking itu, nggak yakin ini, nggak yakin itu. Energi ketidakpastian sedang melingkupi pikirannya, energinya penuh dengan kekalutan, teman-teman. Ada moon ya, sehingga mungkin secara intuisi dia pun jadinya mungkin nggak bisa maksimal, dan intuisi dia lebih banyak mengarahkan dia kepada energi keresahan. Orang ini tipe yang khawatiran, overthinking, galau, takut gitu ya. Dan secara energi banyak yang divine feminim di sini, teman-teman. Oke? Dan selain itu juga orang ini sangat mungkin punya telepati batin yang cukup kuat sama kamu, teman-teman. Ya, ada energi moon, ada energi telepati batin, intuisinya ke kamu kuat. Energi tower. Orang ini tuh seperti menjaga jarak, terkadang susah untuk didekati, susah untuk dimengerti, bersikap mungkin dingin, ada sikapnya angkuh, ada sikapnya jaga jarak, dan orang ini mungkin sedang berjuang untuk menjadi mandiri. Entah secara finansial, secara pemikiran, karena mungkin banget ya, ada kamu berdiri dengan seseorang yang secara keuangan juga mungkin masih banyak dibantu keluarga, masih belum bisa berdiri mandiri sendiri, atau juga banyak pemikiran-pemikiran dia itu yang banyak dipengaruhi oleh orang lain, pihak luar, belum bisa punya pemikiran secara utuh sendiri, kurang tegas gitu ya. Energi heart, sebenarnya orang ini seseorang yang cukup romantis ya, seorangnya penyayang di balik sikapnya yang menjaga jarak itu ya, teman-teman. Dan ada energi sun ya, orang ini adalah orang yang sangat kontras. Sikapnya dia itu bisa benar-benar berubahnya tuh kontras. Kalau lagi misalnya ya, kalau lagi pendiam banget, kalau lagi ngomong banget, kalau lagi sayang romantis banget, kalau lagi dingin banget gitu ya. Sikapnya tuh bisa seperti itu, teman-teman. Tapi kamu juga punya energi penyeimbang sama dia, jadi sangat mungkin kalian berdua tuh adalah punya sisi yang berbeda gitu ya. Dan saat ini mungkin sekali dia mengambil sikap yang sangat-sangat berbeda dengan sikap dia yang sebelumnya ya. Yang mungkin biasanya dia berkabar dan sebagainya, kok tiba-tiba sekarang enggak ya. Bagaimana sekarang perasaan dia ke kamu? Teman-teman, orang ini sedang kepikiran loh. Orang ini sedang mikirin ya. Nampaknya sedang mikirin apakah memang ya hubungan ini itu memang harus ke arah pernikahan atau tidak untuk yang belum menikah, dan yang sudah dalam pernikahan sedang berpikir apakah ini pernikahan perlu dipertahankan atau tidak. Itu yang jadi konsentrasi dia. Dan orang ini memang kenapa dia belum menghubungi kamu, karena orang ini belum siap, not today. Orang yang belum siap untuk menghadapi kamu ya, orang yang belum siap untuk berdealing dengan kamu
ya. Jadi dia kayak memang energinya ngindarin kamu, ya, karena mungkin dia belum punya jawaban untuk pertanyaan kamu, kekhawatiran kamu. Mungkin dia juga menghindari konfrontasi sama kamu karena di sini dia masih belum siap gitu ya. Dia belum siap dan memang menghindar gitu ya. Karena mungkin juga ada yang takut, khawatir, gelisah gitu ya. Karena mungkin juga belum siap karena takut menghadapi kemarahan kamu, kekecewaan kamu dan sebagainya ya, teman-teman. Sekarang kita coba lihat kenapa dia belum menghubungi kamu, teman-teman. Selain menghindari kamu, belum siap, apalagi yang terjadi? Aku masih sangat bingung dengan ini semua. Jadi mungkin dia belum tahu mau apa, dia masih galau sama keputusan dia, ya. Dan dia juga mungkin masih bingung apa yang mau dia ucapin sama kamu. Jadi dia kayak belum, energinya masih ngambang kalau bahasa seorang. Aku berharap kamu mau memaafkan aku. Jadi di satu sisi dia juga belum menghubungi kamu, dia ngerasa bersalah ya, karena dia mungkin buat kamu kecewa ya, dan dia berharap kamu bisa maafin dia. Aku berharap ini tidak terlalu rumit ya. Artinya orang ini merasa bahwa satu, dia merasa bahwa hubungan kalian itu buat dia cukup rumit dengan komplikasinya. Ya, mungkin ya dia itu memang belum siap untuk hubungan yang namanya komitmen. Pasti punya kerumitan sendiri, ada tanggung jawab, ada persiapan, ada yang namanya hal-hal yang harus dilakukan, ekspektasi dan sebagainya gitu ya. Dan di satu sisi lain mungkin juga hidupnya dia banyak kerumitan, banyak masalah, banyak ini, banyak itu, teman-teman. Jadi ini situasinya dia internal sendiri pun mungkin banyak masalah, dan situasi dengan kamu menurut sudut pandang dia nih ya, itu rumit gitu ya. Mungkin dia tuh tipe orang yang maunya gampang aja gitu ya, jadi nggak mau yang ribet gitu ya. Tipe yang mungkin di beberapa kasus ekstrim itu orangnya memang tipe yang ngegampangin gitu loh, yang kayak ya udah kita jalanin aja lah hubungan ini, lihat nanti, lihat entar gimana nanti. Nah sedangkan biasanya khususnya, mohon maaf, khususnya perempuan itu dia senengnya kejelasan gitu ya. Dia senengnya mau harus tahu jelas tuh maunya gimana ya. Sedangkan mungkin dia tipe yang masih kayak ya aku suka, aku sayang, tapi you know, bingung-bingung gitu. Paham nggak maksudku? Ada ya tipe manusia kayak gitu? Ya ada. Manusia itu tipenya aneh-aneh sayangku. Ya nggak semua satu jenis ya. Kalau satu jenis semuanya pernikahannya happily ever after semua ya. Film Disney aja ceritanya beda-beda kan masalahnya. Sebenarnya di dalam lubuk hati terdalam dia itu merasa sebenarnya ada panggilan hati, kamu tuh the one, kamu sih satu-satunya yang dia cari nih, kamu pasangan jiwanya dia. Tapi di satu sisi itu dia takut ya, karena mungkin dia memang merasa belum bisa jadi sosok yang mungkin kamu harapkan, kamu ekspektasikan, atau dia memang belum siap sama komitmen untuk jangka panjang ya. Itu makanya kenapa dia belum ngubungin kamu. Dia ngerasa kamu the one, tapi di satu sisi dia belum siap gitu loh ya. Jadi energinya tarik menarik nih antara ketakutan dia, ketidaksiapan dia dengan kenyataan kamu the one yang dia rasain. Aku mencoba untuk melupakan diri aku dari pikiran kamu terus. Jadi orang ini sebenarnya mikirin kamu terus ya, tapi mencoba untuk nggak mikirin. Jadi berusaha cuek, dicuek-cuekin, diabai-abain. Aku merasakan ikatan yang sangat kuat ke arah kamu ya. Jadi ini adalah seseorang yang merasakan energi tarikan ke kamunya itu sebenarnya sangat-sangat kuat. Aku nggak mau kehilangan kamu ya. Dia tidak mau kehilangan kamu, tapi kamu berdiri dengan seseorang yang masih banyak takutnya. Kenapa dia nggak mau kehilangan kamu? Di satu sisi dia ngerasa cuman kamu yang paling bisa mengerti dia, paling bisa memahami dia, paling bisa mengerti dia, menerima dia gitu ya. Dan energi antara kamu sama dia, koneksinya itu luar biasa loh. Energi koneksinya sangat kuat, energinya sangat terhubung dengan kuat sekali. Dan dia belum menghubungi kamu karena di satu sisi dia malu ya, dengan mungkin masa lalunya dia atau hal-hal yang sudah dia lakukan sebelumnya ke kamu. Kebohongan, hal-hal yang dia sembunyikan, kesalahan-kesalahan berulangnya dia, sikap yang gak tegas dia, itu semua bikin malu. Dia sebenarnya diam-diam mungkin masih stalking sosial media kamu. Itu yang mungkin bikin kamu bingung, nih orang gak ngomong tapi mantauin aku terus gitu ya. Karena dia sebenarnya ada energi dia terkunci ke kamu. Aku belum siap untuk membuka sepenuhnya.
ya. Jadi ini orang yang sebenarnya sayang sama kamu, punya energi terkunci sama kamu, tapi mungkin dia belum siap untuk sepenuhnya menyerahkan diri dia sama kamu. Aku butuh waktu untuk sendirian pada saat ini. Untuk sekarang-sekarang ini, aku memilih untuk menjauhi kamu. I'm cutting you off for now, ya. Aku butuh waktu sendirian, dan untuk saat ini aku memilih untuk tidak menghubungi kamu atau tidak berkoneksi sama kamu. Ya, jadi ini jelas ya teman-teman, bahwa orang ini pada saat-saat ini memang sengaja dalam tanda kutip untuk tidak mau menghubungi kamu sekarang. Dia butuh waktu untuk sendiri. Mungkin harus berpikir, mungkin menimbang-nimbang, mempersiapkan diri, mengolah semuanya teman-teman gitu ya. Jadi memang buat sekarang dan saat ini dia belum ingin menghubungi kamu. Jadi buat kamu tim yang maunya, Kak cepet, kapan sih, kalau kamu maunya cepet-cepet, aku tidak merasa orang ini siap untuk yang namanya cepet-cepet ya, karena memang orang ini ya nggak siap, dan kamu nggak bisa marah-marah. Setiap orang itu kesiapannya beda-beda, prosesnya beda-beda. Untuk ada yang butuh waktu cepet, ada yang sebentar gitu ya, dan cepet dan sebentar itu kan relatif. Ada orang yang ngerasa ya sebulan tuh sebenarnya cepet gitu, tapi ada yang ngerasa dulu lama banget sebulan. Siap-siap ya, sekarang aku akan ke pembacaan. Apakah dia akan datang lagi ke kamu dan hubungin kamu? Ya, karena sekarang kan mungkin dia nggak ngubungin, tapi ke depan gimana Kak? Dia ngubungin nggak ya? Tarik nafas, hembus nafas. Lightning, karmic relationship, stop the pattern. Teman-teman, orang ini bisa loh secara tidak terduga akan tiba-tiba datang ke dalam kehidupan kamu lagi. Jadi artinya orang ini sangat mungkin akan menghubungi kamu lagi, tapi tidak diduga, tidak dinyana, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bisa tiba-tiba datang atau tiba-tiba berkontak dengan kamu, apapun itu ya. Dan itu sesuatu yang mungkin kamu kaget gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada karmic relationship teman-teman ya. Di sini ada energi memang kamu itu bawa pembelajaran buat dia ya, membawa energi lessons, pembelajaran, energi trigger gitu ya, banyak membuat dia berproses secara spiritual juga teman-teman ya. Namun ya, kalau yang Sora lihat di sini, mohon maaf kalau aku lihat di sini, yang perlu kamu pertimbangkan adalah kalaupun dia menghubungi kamu kembali, ini mungkin adalah satu hubungan yang apa ya, akan menghubungi lagi, tapi mungkin bukan untuk berjalan permanen gitu ya. Walaupun di satu sisi dia itu memang merasa kamu the one ya. Kenapa? Karena di sini ada energi break up, udahan, kepotong gitu loh ya. Kenapa? Karena mungkin orang ini tidak bisa selesai dengan pola berulangnya dia. Di sini ada energi addictions ya. Orang ini seperti belum bisa lepas dengan energi yang menghalangi dia. Artinya teman-teman, kalaupun dia datang kembali menghubungi kamu, ya, yang terjadi kemungkinan besar ke depannya adalah pola yang terjadi terulang lagi seperti ini nih teman-teman. Ya, jadi dia mungkin on off lagi, khawatir lagi, nggak yakin lagi. Intinya ada pola berulang teman-teman. Ya, karena mungkin orang ini terlalu tergantung sama kamu, makanya dia balik lagi ke kamu teman-teman. Tapi di satu sisi, orang ini juga masih belum bisa lepas dengan ketidakpastian dia. Paham nggak maksudnya Sora? Dia akan menyampaikan mungkin dia kangen sama kamu, dia kepikiran kamu, ada energi love call gitu ya, ketergantungan. Tapi ujung-ujungnya teman-teman ada energi heartbreak dan pain. Ujung-ujungnya balik lagi, dia akan berpotensi nyakitin kamu atau kecewain kamu. Paham nggak maksudnya aku? Mungkin sekali orang ini akan ngubungin kamu lagi, walaupun nggak sekarang-sekarang ini ya, gitu ya. Dia akan bilang dia kangen dan sebagainya, gitu. Tapi ujung-ujungnya mungkin tidak untuk permanen, ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya akan ada energi, ya orang ini nggak bisa selesain pola berulangnya itu begitu lagi kelakuannya kayak, responnya kayak, apanya kayak gitu. Sehingga kamu akan ujung-ujungnya merasa sakit hati juga gitu loh, kecewa. Kenapa sih kok berulang begini-begini terus, kita kayak nggak kelar-kelar dengan masalah kita
gitu loh ya. Jadi memang kalau Sora lihat dari analisa kartu ini, jujur Li ya, aku lihat memang mungkin dari kamu yang harus apa ya, ini mungkin ada waktu untuk kamu berpikir, dan memang kalau dari dia nggak bisa nge-cutting, dianya nggak bisa kasih ketegasan, kamu yang harus bisa memberikan ketegasan, karena kamu nggak bisa ngarepin manusia lain. Oke, aku tegasin itu. Kenapa? Karena kalau kamu juga ikutan nggak tegas kayak dia, ngambang juga, kamu akan terus berada dalam energi yang ketidakpastian ini. Ya, ingat kadang-kadang orang itu datang ke dalam hidup kita bukan untuk permanen, untuk bawa pembelajaran teman-teman. Ya, itu yang mungkin jadi bahan pertimbangan kamu. Gimana kalau dia balik lagi ngubungin kamu tapi nggak untuk permanen? Apa mau yang kamu responsif dari kamu? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau gimana? Jadi jangan bilang nggak tahu atau bilang terserah gitu ya. Kamu nggak jauh beda sama dia. Kalau kamu bilang aku nggak tahu dan terserah, kamu akan ngambang kayak orang itu. Jadi setelah kamu mendengarkan readingan Sora, kamu berpikir apa yang kamu mauin. Kalau kamu nggak masalah, kak aku santai aja, nggak ada yang aku kejar kok, lalalala, aku enjoy aja, ya silahkan monggo, terus berada dalam energi ini. Tapi kalau kamu ngerasa kak aku nggak mau deh, aku capek, aku soalnya udah umur segini, aku udah ini, udah itu, lalalala, apapun ya alasan kamu, dan kamu yang bisa membuat suatu ketegasan. Dan ingat ya, energi tidak bisa bohong. Kalau energi kamu sudah ngeblocking, sudah apa, orang itu akan perlahan bisa lepas kok dari kamu. Tapi kalau kamu masih di dalam hati kecil kamu, meskipun cuma 1%, kamu masih memberikan ruang kayak iya nanti kalau dia balik aku masih akan terima dia, dan kamu masih akan tersangkut ke energi itu. Ya, itu sih kalau dari Sora. Kalau kamu nonton film Venom, kamu tahu ada simbiotiknya itu ya, yang si benalunya yang warna hitam itu, biar cuman kecil dia bisa mempengaruhi kan. Padahal dia cuma bisa potongan kecil aja dia udah bisa mempengaruhi si inangnya gitu. Nah sama, energi juga sama. Meskipun cuma 1% itu akan berdampak. Itu yang perlu kamu pikirin. Oke? Dan untuk teman-teman yang mungkin kepingin untuk memastikan intuisi batinnya, mau memperkuat visionnya, gambaran-gambaran, intuisinya, silakan khususnya untuk kamu yang terkoneksi dengan bulan ya, kamu moon child mungkin ya, silakan dibeli gelang moonstone ini, gelang batu rembulan, energinya lembut, energi feminim, energi terkoneksi ya. Dia membawa energi koneksi yang sangat kuat, dia juga sangat-sangat bagus untuk energi feminim, kesabaran, kelemah lembutan ya teman-teman, dan energi yang menenangkan. Dan dia membawa juga energi untuk melepaskan dari rasa sakit atau rasa stres teman-teman. Dan harganya 250.000 kalau kamu beli di Instagram Sora, atau kamu bisa ke Tokopedia Sora. Di Tokopedia 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang lumayan teman-teman. Kamu mau beli di mana itu terserah kamu. Dibeli selagi masih ada karena barangnya import ya. Ini batu asli bukan mainan. Dan ini bukan juga jimatan, peletan, susukan, dan teman-temannya ya. Ini hanyalah gelang energi teman-teman, yang sudah di booster. Dan Sora mengerjakan tidak sembarangan. Setiap batu yang Sora jual, Sora sudah pikirkan konsepnya. Aku teliti dulu, aku cari tahu dulu ini batunya fungsinya apa, untuk apa, program apa yang bagus untuk batu ini ya. Dan kamu bisa koleksi bersama dengan produk-produk Sora yang lain ya teman-teman ya. Karena semuanya limited, kalau sekalinya udah nggak ada, habis blast. Kecuali kamu mau pesan puluhan yang sangat banyak, aku supplier besar nggak nerima ambilin satuan. Oke, silahkan selagi masih ada. Saat ini stoknya terus turun, karena saat ini stok aku udah berkurang sekitar setengahnya dari awal aku ambil teman-teman. Ya, jadi ambil selagi masih ada. Teman-teman cowok, kamu bisa belikan hadiah atau kamu bisa kantongin, khususnya buat cowok-cowok yang mohon maaf mungkin ngerasa dirinya kayaknya pemarah, kurang tenang, kurang sabar, kurang bisa lembut ya. Cowok itu memang maskulin, tapi kalau kamu terlalu kasar juga ceweknya bisa takut gitu ya. Oke, kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot melalui video seperti yang kamu tonton sekarang, apalagi kalau susah janjian waktu dan kamu senang nonton diulang, kamu senang lihat kartunya, kamu juga punya kesibukan karena kita mungkin beda negara, beda kota dan sebagainya, silahkan ambil paket video. Atau kalau kamu pingin baca pribadi, mau ketemu sama Sora karena kamu berada di Jakarta dan sekitarnya, boleh juga. Silahkan hubungi Sora langsung di DM Instagram, atau kamu kepingin untuk online biasa juga bisa, atau mau belajar tarot justru karena punya panggilan. Oke, zodiaknya Gemini, Sagittarius, Pisces, Aries, Taurus, Libra, satu lagi ya, Aquarius. Cek ya teman-teman.
Dan teman-teman yang kepingin untuk tahu DNA dirinya, bagaimana jalan hidupnya dia, potensi dirinya itu seperti apa, silahkan ya di Instagram Sora @sora_tarot. Kak, aku punya potensi sakit apa? Kak, aku punya potensi masalah apa? Kak, aku kalau punya anak hidupku lebih baik atau enggak? Kak, aku kenapa kendala bisa susah punya anak? Gimana hubungan aku dengan pasangan aku? Masih mungkin nggak ya aku menikah? Masih mungkin nggak ya aku nikah lagi? Itu ntar kelihatan di bazinya. Ya, Kak, aku lebih baik di sini apa merantau ya Kak? Gitu. Nah itu ada teman-teman. Ya bisa di bazi bacanya. Oke? Okay? GSFT VLTC ZDPE YRBM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silahkan untuk Sora tunggu belanja dan personal readingnya dan main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Terima kasih dukungan kamu. Bye-bye.